Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektana Syua Andrian, NIM 511230077 dan rekan-rekan saya Olivia Nur Ramadhani dengan NIM 511230076. Saya Aurora Citra Sendria dari jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Fariza Karatabella dengan NIM 511230096. Saya Nashwa Syifa Huda dengan NIM 511230071. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang media equation. Definisi media equation adalah konsep yang menggambarkan bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi seolah-olah berinteraksi dengan makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh Byron Rivers dan Chilford Nash pada tahun 1996 dalam buku The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places. Konsep ini mempelajari bagaimana orang merespon media digital seperti menangani makhluk sosial yang nyata. Dalam konteks ini, interaksi dengan media elektronik seperti komputer, televisi, atau ponsel diinterpretasikan dan diperlakukan oleh pikiran dan perasaan manusia seolah-olah media tersebut memiliki karakteristik sosial. Contohnya dalam percakapan dengan asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Orang sering menggunakan bahasa dan gaya percakapan yang sama, seperti saat berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin mengucapkan terima kasih atau tolong bahkan kepada teknologi. Di media sosial, orang dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan karakter virtual seperti influencer atau karakter fiksi dalam permainan. Mereka merespon postingan, membagikan konten, dan terasa terhubung secara emosional dengan karakter tersebut. Meskipun mereka tahu itu hanya merupakan representasi digital. Hal ini dibuktikan bahwa perilaku dan respon yang diberikan manusia kepada media tidak disadari sama sekali oleh diri mereka. Dengan demikian, teori media equation memiliki implikasi luas dalam memahami perilaku manusia terhadap teknologi dan media, serta bagaimana teknologi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologi manusia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Siri dan Alexa. Pengguna sering berbicara dan berinteraksi dengan asisten virtual seolah-olah mereka adalah manusia. Kedua ada karakter game. Pemain game dapat merasa terhubung dan peduli dengan karakter virtual, bahkan bersedih saat mereka mati. Yang ketiga ada robot penjual. Robot penjual di toko dapat mempengaruhi perilaku konsumen seperti mendorong pembelian tambahan. Yang keempat ada chatbot. Manusia terkadang membagi informasi pribadi dan curhat kepada chatbot, menganggap mereka dapat memberikan respon empatik. Yang kelima ada virtual assistant. Orang cenderung berbicara dengan virtual assistant seperti Siri atau Alexa dengan bahasa yang sama seperti berbicara dengan manusia. Yang keenam ada teknologi. Media sosial dianggap sebagai makhluk yang dapat diajak berbicara dan memberikan nasihat, saran, atau bahkan menjadi teman cerita. Contohnya berinteraksi dengan media sosial seperti berbicara dengan orang lain. Contoh selanjutnya dari media equation teori dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, interaksi dengan komputer. Manusia berkomunikasi dengan komputer seperti berbicara dengan manusia. Misalnya, meminta pengolahan data dengan cara berbicara dengan komputer seperti berbicara dengan orang lain. Selanjutnya ada berinteraksi dengan televisi dan juga media cetak. Keduanya sama-sama dianggap sebagai sumber informasi dan hiburan yang dapat memberikan saran, nasihat, atau bahkan penyalur kekesalan dan kehimpitan hidup. Contohnya, seseorang berinteraksi dengan televisi ataupun media cetak seperti berbicara dengan orang lain. Selanjutnya ada media equation menunjukkan bahwa manusia cenderung berinteraksi dengan teknologi secara alami dan intuitif. Pemahaman akan teori ini dapat membantu desainer dan komunikator menciptakan pengalaman teknologi yang lebih menarik, bermakna, dan berdampak positif bagi penggunanya. Teori ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi di masa depan. Namun, pengguna media equation harus disampaikan secara transparan agar pengguna memahami interaksi mereka. Kita juga perlu mengimbangi sisi positif dan negatif dari pengguna media equation dalam merancang sistem digital. Jadi, penerapan media equation harus dilakukan dengan bijak untuk menghindari penyalahgunaan dan memanfaatkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kita pada kali ini dapat memberikan pemahaman juga untuk para teman-teman yang sedang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.